Ibu, apakah nilai 2023 bisa dipakai kembali di tahun 2024? Baiklah sobat-sobatnya, kabar gembira untuk kita semuanya telah rilis, yaitu pengumuman pendaftaran CPNS dan juga P3K tahun 2024. Tentunya ini akan menjadi sebuah kabar gembira bagi teman-teman pemilik ijazah SD, SMP, SMA maupun juga S1. Nah, kira-kira bagaimanakah nanti peluang guru honorer yang sudah lulus passing grade di tahun 2023 ini, dan bagaimanakah nanti peluang teman-teman tenaga kependidikan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari Kemenpan RB ya, dari akun Instagram resminya. Bahwasanya pemerintah ini telah menyiapkan 2,3 juta formasi CASN tahun 2024. Nah, di sini membuka ruang bagi teman-teman fresh graduate dan juga kebutuhan ASN di daerah. Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo ini mengumumkan pengadaan ASN tahun 2024 di Istana Negara Jakarta pada tanggal 5 Januari 2024. Jadi pemerintah ini akan membuka rekrutmen CASN ini sebanyak 2,3 juta formasi yang dialokasikan untuk guru dan juga dosen, kemudian tenaga kesehatan, kemudian serta tenaga teknis ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, pemerintah ini membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, dan mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas pemerintahan. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu beliau ini mengundang saudara-saudara talenta muda hebat di Indonesia, yaitu untuk bergabung teman-teman. Jadi dengan memanfaatkan rekrutmen calon ASN tahun 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak lebih baik teman-teman. Dan selanjutnya di sini disambung oleh Bapak Menpan RB ya. Jadi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan rekrutmen ASN diproyeksikan ini mencapai 2,3 juta ya, instansi pemerintah pusat dan juga daerah. Pemerintah membuka ruang lebih luas bagi talenta-talenta baru atau fresh graduate untuk mengikuti seleksi tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Jadi pemerintah juga menyediakan kebutuhan ASN yang lebih banyak di instansi pemerintah daerah dibandingkan di pusat, karena daerah ini dinilai banyak membutuhkan tenaga non ASN. Seperti yang kita kutip sini, jadi tahun ini pemerintah juga memberi alokasi cukup besar bagi teman-teman fresh graduate untuk mengikuti seleksi baik dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, termasuk di dalamnya yaitu talenta digital dan banyak sektor penting lainnya teman-teman. Jadi untuk fokus pengadaan CASN di tahun 2024 inilah yang pertama, tenaga guru dan juga tenaga kesehatan. Yang kedua, seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non ASN di instansi pemerintah. Kemudian merekrut talenta-talenta baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS. Jadi teman-teman yang fresh graduate nanti mendaftarnya di CPNS saja ya sebaiknya. Kemudian mengurangi sedapat mungkin yaitu rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital dengan mengutamakan talenta digital. Dan untuk jadwal pendaftarannya ini sepertinya akan segera dibuka teman-teman. Jadi seperti yang kita kutip juga, yaitu Kemenpan RB ini baru saja mengeluarkan surat edaran terbaru tertanggal 21 Desember 2023, yaitu tentang usulan kebutuhan ASN tahun 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa usulan formasi CASN ini adalah melalui informasi, merupakan tahapan awal untuk pengadaan seleksi CASN tahun 2024. Jadi di bulan Desember ini dari Kemenpan RB ini sudah memberikan surat kepada para pejabat pembina kepegawaian di instansi pemerintah baik itu pusat maupun juga daerah, yaitu untuk segera mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2024. Yang mana untuk diseleksi di tahun ini, yaitu di sini nanti akan ada dua jenis pengadaan. Yang pertama, pengadaan ASN di tahun 2024 ini terdiri dari P3K. Jadi P3K ini nanti akan dikhususkan bagi pelamar non ASN. Kemudian berikutnya untuk CPNS ini dibuka bagi pelamar umum teman-teman. Nah, di sini untuk informasi kedua,
yaitu untuk ketentuan jabatan yang dimaksud pada angka 1 ini adalah maksudnya angka 1 itu CPNS dan juga P3K. Ini untuk jabatan fungsional dan juga jabatan pelaksana ya. Ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian memperhatikan kondisi pegawai non ASN saat ini akan dipertimbangkan jabatan pelaksana yaitu untuk P3K, dan persyaratan jenjang pendidikan ini bisa di SD ya. Jadi maksudnya teman-teman honorer yang ijazahnya SD pun ini nanti akan bisa terjaring untuk ikut seleksi di tahun 2024 nanti. Jadi untuk pemilik ijazah paling rendah sekolah dasar atau SD sederajat dalam pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada huruf 1A. Artinya di sini untuk teman-teman yang ijazahnya SD nanti bisa mendaftar yaitu untuk P3K teman-teman. Dan selanjutnya instansi pemerintah ini diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non ASN. Jadi di sini nanti untuk usul kebutuhan yaitu masing-masing Pemda ini diberikan batas waktu yaitu di tanggal 31 Januari 2024. Dengan demikian seperti yang kita ketahui pada seleksi di tahun-tahun sebelumnya, yang mana usulan kebutuhan formasi merupakan suatu hal yang penting. Semoga saja di daerah kita ini mengusulkan jumlah yang banyak ya, yang nanti bisa mengangkat kita teman-teman. Kalau misalkan dibuka seleksi CASN namun daerah kita nggak mengusulkan formasi, sama saja nanti daerah kita itu tidak akan membuka seleksi CASN lagi kan. Jadi ke jumlah kebutuhan yang disampaikan pada angka 5 ini nanti akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Dan pada seleksi tahun 2024 ini kira-kira bagaimanakah teman-teman guru honorer yang sudah lulus passing grade ya di tahun 2023 ini? Apakah dari P1 atau mungkin guru lulus passing grade dari P1, P2, P3, P4 ini nanti bisa dipakai lagi nilainya ataukah tidak? Terkait tentang teman-teman yang sudah lulus passing grade di tahun 2023, untuk jawabannya di sini kita langsung dengarkan saja dari Prof Nunuk ya. Apakah nilai lulus passing grade ini nanti bisa dipakai di tahun 2024 ini? Coba kita cek videonya. Ibu, apakah nilai 2023 bisa dipakai kembali di tahun 2024? Enggak ya. Setiap tahun kita ada, mungkin nanti tes 2024 berubah lagi ya. Nah, jadi yang masih bisa pakai melekat itu hanya nilai P1 aja. Jadi untuk dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya teman-teman guru honorer yang sudah lulus passing grade ini adalah yang diakui itu adalah nilai lulus passing grade di tahun 2021. Jadi teman-teman yang masuk dalam P1 lulus passing grade di tahun 2021 ini masih bisa dipakai. Kemudian untuk yang lulus passing grade di tahun 2022 dan juga lulus passing grade di tahun 2023 ini nanti mengikuti seleksi kembali ya teman-teman di tahun 2024 nih. Jadi yang dipakai itu adalah yang nanti langsung penempatan hanya lulus passing grade tahun 2021, sedangkan yang lulus passing grade di tahun 2022 dan 2023 ini nanti tidak dipakai ya. Nanti kita ikut seleksi kembali. Dan selanjutnya untuk teman-teman yang tenaga kependidikan atau tendik, apakah di sini nanti formasinya cukup banyak diberikan? Coba kita cek untuk formasi tendik di tahun 2024. yang kita usulkan saat ini 80.000 lebih ya, 87.000. Ini mungkin untuk tahap 1 Jadi untuk teman-teman tenaga kependidikan nanti sudah diusulkan 80 ribuan lebih teman-teman untuk yang tenaga kependidikan. Dan hal tersebut ini sama halnya dengan yang telah disampaikan oleh Kemdikbud sebelumnya, yaitu terkait tentang kebutuhan formasi P3K guru dan juga tendik tahun 2024. Jadi untuk tendik itu sekitar ada 80 ribuan lebih nanti yang bisa didaftar. Dan bagi teman-teman yang memiliki ijazah SD, SMP, SMA, mau baik itu nanti tendik maupun juga penjaga, semoga saja di sini nanti kita bisa tercover ya pada tahun ini teman-teman. Oke, demikian semoga bermanfaat. Nanti kita akan update terus untuk informasi lanjutannya sampai kita kawal teman-teman nanti diangkat menjadi ASN semua ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.